Halo Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang berada di dalam naungan Klasis Solo. Apa kabarnya? Betapa kita bersyukur kepada Tuhan karena di dalam masa-masa yang berat Tuhan sudah bawa untuk sampai pada Desember 2021 ini ya Bapak Ibu. Itu sungguh besar kuasa dan penyertaan Tuhan atas hidup kita. Nah, mari kita baca firman Tuhan. Kita merenungkannya supaya kita semakin dikuatkan oleh firman Tuhan ini. Kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang sangat luar biasa. Hanya dengan kekuatan dari Tuhan, penyertaan dari Tuhan, pimpinan Tuhan, kami dapat melewati bulan ke bulan sampai kami dapat memasuki bulan Desember ini. Menikmati dan menghayati masa Advent pertama. Tuhan, kiranya kami terus mendapatkan penyertaan dan kekuatan Tuhan. Salah satunya melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Maleakhi pasal 4 ayatnya yang kedua. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita mendengarkan firman Tuhan, memelihara, serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Luar biasa ya Bapak Ibu, ayat ini berbunyi bahwa surya kebenaran akan diberikan kepada umat Tuhan. Nah Bapak Ibu, sebetulnya ketika firman ini disampaikan oleh Nabi Tuhan, itu mau menyatakan bahwa Allah akan mengutus utusannya untuk berada di tengah-tengah umat yang berada dalam banyak kesusahan dan kemunduran iman. Jadi, karena banyak kesusahan-kesusahan juga Bapak Ibu, dan kesusahan-kesusahan itu bisa membuat iman orang mundur. Meski kesenangan-kesenangan, berkat-berkat yang banyak, rezeki yang banyak juga bisa membuat orang imannya mundur. Tetapi dalam konteks ini mau mengatakan bahwa ketika umat banyak kesusahan dan juga terjadi kemunduran iman, Tuhan mengutus utusannya hadir di tengah-tengah kehidupan umat tersebut. Nah, berarti ada dua kasus ya Bapak Ibu, banyak kesusahan dan juga kemunduran iman. Bisa dibayangkan ketika kita berada dalam kesusahan yang berat, dihimpit oleh berbagai persoalan, ya baik itu persoalan ekonomi, persoalan kebutuhan jasmani, juga persoalan mental barangkali yang membuat kita begitu tertekan, membuat hati kita begitu susah. Tiba-tiba Tuhan mengutus utusannya, dan utusan itu disebut dengan surya kebenaran. Wah, rasanya itu bagaikan kita berada di padang gurun yang sangat kering, yang sangat gersang, yang menyusahkan. Lalu tiba-tiba turun hujan, ya. Atau kita menemukan oase, sumber mata air di tengah-tengah padang gurun yang gersang. Itu memberikan suatu sukacita, mengubah penderitaan itu menjadi suatu kesukaan besar. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan mengutus utusannya yang disebut dengan surya kebenaran itu sebetulnya membawa dua dampak. Dampak yang pertama adalah hukuman. Hukuman bagi orang-orang fasik. Artinya orang-orang yang sudah tahu hal yang benar, tetapi mereka tetap memilih hal yang salah. Hal yang tidak baik. Mereka tahu hal yang baik, tetapi mereka tetap memilih hal yang tidak baik. Itu disebut orang fasik. Maka surya kebenaran utusan Allah ini kalau muncul, orang-orang fasik itu mendapat hukuman. Orang-orang fasik ini dikelompoknya juga orang-orang jahat dan orang-orang yang menerima upah dari kejahatannya. Seperti orang yang diminta untuk membunuh,
Lalu dia mendapat upah dari tindakan membunuh itu. Orang-orang yang diminta berbohong atau mencuri, dan dia mendapat upah dari tindakan bohong dan mencuri itu untuk orang lain. Barangkali disuruh curi untuk orang lain, dan orang lain yang menyuruh dia mencuri ini membayar upah kepadanya. Orang-orang yang tidak punya iman, orang-orang yang sombong, itu mereka bagaikan jerami yang terbakar. Nah, surya kebenaran ini ketika muncul juga membawa keselamatan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang berjalan di jalan yang benar. Jadi surya kebenaran ini ketika dia hadir, dia membawa suatu kebaikan, membawa berkat, membawa keselamatan bagi orang-orang yang beriman kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Sehingga di dalam hidupnya ini mereka ekspresikan rasa takut kepada Tuhan, rasa hormat, cinta kepada Tuhan, tunduk pada firman Tuhan. Praktek-praktek kehidupannya adalah mereka memilih untuk berjalan lurus sesuai dengan yang Tuhan mau. Menjauhi kejahatan-kejahatan yang Tuhan kutuk. Artinya tindakan-tindakan jahat yang Tuhan tidak suka itu, orang-orang ini menjauhi hal-hal itu. Lalu hidup mereka itu penuh dituntun oleh Tuhan, dan Tuhan menjadi penasehat mereka. Artinya kalau mereka akan mengambil tindakan-tindakan atau mereka akan membuat keputusan-keputusan, mereka selalu datang pada Tuhan dan minta petunjuk, minta nasihat dari Tuhan, mempelajari firman Tuhan, mencari tahu apa yang Tuhan kehendaki. Nah, Bapak Ibu, orang-orang yang takut akan Tuhan dan bertindak seperti yang saya katakan di atas, ini orang yang akan memperoleh keselamatan ketika Tuhan mengirim surya kebenaran itu. Dan surya kebenaran itu kita kenal di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah surya kebenaran, utusan Allah dari surga untuk menghukum orang jahat, tetapi juga menyelamatkan orang baik. Namun juga sebetulnya ketika surya kebenaran itu datang, dia memberi kesempatan sebetulnya kepada orang-orang yang masih berbuat jahat untuk kemudian berbalik. Maka dikatakan bahwa surya kebenaran ini ada sayapnya, Bapak Ibu. Sayapnya itu adalah sayap yang memberikan kesembuhan. Artinya keselamatan yang Tuhan Yesus berikan ini juga memberikan healing, pemulihan, penyembuhan bagi kita. Itu yang tadi saya katakan, bahwa Tuhan Yesus datang memberikan kesempatan kepada orang yang masih berbuat jahat untuk supaya bertobat, disembuhkan, dipulihkan, asal mau datang kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita sekarang berada dalam masa Advent. Masa Advent itu masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan Yesus sudah datang yang pertama kali sebagai surya kebenaran yang memberikan keselamatan dan pemulihan bagi kita. Maka di masa Advent ini marilah kita mengevaluasi diri, mengevaluasi perbuatan kita. Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, surya kebenaran ini, untuk memberikan kesembuhan pemulihan bagi kita. Kalau ada perbuatan-perbuatan kita yang harus segera kita tinggalkan, mari kita tinggalkan. Dan itu berarti masa pemulihan bagi kita, supaya pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali, entah kapanpun, kita sudah berada dalam masa pemulihan. Kita sudah sehat kembali. Kita menjadi anak-anak yang memilih jalan Tuhan, memilih kehidupan yang lurus sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, dan kita memperoleh keselamatan yang sempurna. Mari Bapak Ibu Saudara, betapa senang di dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita, rumah tangga kita, di dalam aktivitas kita dalam masyarakat, pelayanan kita di gereja, pekerjaan kita, usaha kita, surya kebenaran itu datang, memberikan janji keselamatan bagi kita, menerangi kehidupan kita, sehingga kita keluar bagaikan dikatakan di sini, kita bagaikan apa ya? Surya, kita bagaikan apa? Anak lembu yang lepas kandang bercingkrak-cingkrak gitu ya. Kita bisa artinya bersukacita ketika kita memperoleh healing, kesembuhan, pemulihan situasi kehidupan kita karena surya kebenaran, karena Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Engkau sangat baik. Engkau tidak berdiam diri.
ketika kami berada dalam kesusahan yang berat dan banyak. Engkau hadir untuk menerangi kehidupan kami. Engkau hadir untuk memberikan pemulihan-pemulihan. Kiranya firman ini membuat kami semakin kuat bergantung kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Sebab dengan kami mempercayakan hidup kepada Tuhan, kami menjalani kehidupan yang taat akan firman-firman yang kami dengarkan, dan kami hidup di dalam keselamatan Tuhan sambil kami menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.